Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi surahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita akan memahami ciri-ciri makhluk hidup lebih lengkap. Nah, ciri-ciri yang pertama yaitu makhluk hidup dapat bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Contohnya yang pertama, manusia berjalan menggunakan kaki. Contoh yang kedua, burung terbang menggunakan sayap. Dan contoh yang ketiga, ikan berenang dengan menggunakan sirip. Jadi dari ketiga contoh ini, sudah jelas ya bahwa makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Ciri-ciri makhluk hidup yang kedua yaitu bernafas. Makhluk hidup dapat bernafas dengan cara yang berbeda-beda juga. Contohnya, manusia bernafas dengan paru-paru. Contoh yang kedua, ikan bernafas dengan insang. Dan ada banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Oke, selanjutnya, ciri makhluk hidup yang ketiga yaitu tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Selain itu, makhluk hidup dapat berkembang biak. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, contohnya kucing, kelinci, dan lain-lain. Ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur, contohnya ayam, burung, dan lain-lain. Oke, yang selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yaitu makan dan minum. Makhluk hidup memerlukan makan dan minum. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk dimakan. Dan juga sebagian hewan memerlukan tumbuhan untuk dimakan. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri makhluk hidup adalah peka terhadap rangsang. Contohnya di sini ada gambar daun putri malu. Daun putri malu akan menutup daunnya bila disentuh. Ada juga hewan landak dan kaki seribu akan menggulung badannya jika disentuh. Nah, ini menandakan bahwa makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Oke, yang selanjutnya, bersyukur kepada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan yang patut dilestarikan dan kita syukuri. Menjaga kesehatan tubuh salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Dan juga menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kita kepada Tuhan. Nah, coba kalian buka buku tema halaman 19. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama pada Pancasila. Sila pertama pada Pancasila berbunyi, Ketuhanan Yang Maha Esa, dan lambangnya adalah bintang. Lambang bintang menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk yang selanjutnya,
Sikap saling menghormati antar sesama termasuk pengamalan sila kedua pada Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di sini lambangnya adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung nilai kemanusiaan. Contohnya, saling menghormati dan saling menyayangi. Nah, anak-anak, pengamalan dari sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, salah satunya adalah beribadah, berdoa, mengaji, dan lain-lain sebagainya. Nah, di sini yang akan kita bahas adalah aturan sebelum makan. Coba kalian buka halaman 35. Coba kalian buka halaman 39. Nah, di sana ada gambar aturan sebelum makan. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan mempengaruhi pertumbuhan. Salah satu cara kita menjaga makanan agar tetap bersih yaitu dengan cara menutup makanan tersebut. Yang selanjutnya yaitu mencuci tangan terlebih dahulu. Selanjutnya, berdoa sebelum makan. Berdoa untuk berterima kasih dan bersyukur atas karunia Tuhan. Nah, berdoa ini adalah satu pengamalan dari sila pertama. Selanjutnya, contoh makanan 4 sehat 5 sempurna yaitu nasi, lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, dan susu. Oke, yang selanjutnya, makanan yang menyehatkan dan bergizi. Yang pertama, karbohidrat. Jadi, yang terkandung dalam karbohidrat yaitu nasi, kentang, jagung, ubi, sagu. Selanjutnya, protein. Nah, protein ini ada dua macam. Protein hewani, yang kedua yaitu protein nabati. Protein hewani terkandung pada ikan, telur, daging, susu, dan keju. Selanjutnya, protein nabati yaitu tempe, tahu. Coba kalian buka halaman 70 dan 71 di buku tema. Di sana juga sudah dijelaskan tentang makanan penting untuk kesehatan. Dan yang selanjutnya yaitu vitamin. Nah, vitamin ini terdapat pada sayur-sayuran dan buah-buahan. Oke anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita bermanfaat dan ilmunya barokah. Sebelum diakhiri, kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.